Shalom. Puji Tuhan, mari kembali bersama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 21. Mulai ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Kita melihat di sini kejadian setelah Yesus disalibkan, dikuburkan dan bangkit di hari yang ketiga. Tetapi para murid berpikir Yesus masih meninggal. Dan betapa lambannya mereka belajar tentang kebenaran karena Yesus sudah menampakkan diri kepada para murid itu sudah 2 kali dan ini penampakan yang ketiga. Bayangkan 2 kali Yesus menyatakan diri bahwa dia sudah bangkit, tetapi para murid itu masih tidak tahu tujuan hidupnya. Mereka kembali kepada pekerjaan lama mereka. Ya, jadi di sini kita belajar jangan puas menjadi orang Kristen, karena banyak orang Kristen ternyata kembali kepada kehidupannya yang lama. Bahkan beberapa hamba Tuhan awal pelayanan meninggalkan pekerjaannya, setelah pelayanannya sukses mereka kembali punya pekerjaan lagi. Walaupun sekarang sudah merangkap, ya, tetapi kan mereka kembali kepada pekerjaan mereka. Di sini pun para murid lihat Simon Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Padahal kalau kita perhatikan di awal-awal dia bertemu dengan Yesus, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Dan kemudian kita menjumpai ayat yang mengatakan mereka meninggalkan segala-galanya. Sekarang setelah Yesus mati, Simon Petrus kembali berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Bukan menjala manusia, tetapi menangkap ikan. Kembali kepada pekerjaan yang semula. Kalau kita perhatikan di sini ayat yang kedua, ada 7 murid Yesus bersama dengan Petrus, ya 7 orang, mereka berlayar untuk menangkap ikan. Murid Tuhan Yesus 12, mati 1, yaitu Yudas Iskariot, ya bunuh diri. Berarti hanya sisa 4 yang tidak ikut, 7 orang ikut untuk menjala ikan. Jadi kita lihat di sini sebagian besar kembali kepada pekerjaan semula. Ya. Ada orang-orang Kristen ketika baru percaya Tuhan Yesus, banyak kebiasaan-kebiasaan lama mereka yang mereka tinggalkan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, mereka kembali kepada pekerjaannya yang lama. Kebiasaan-kebiasaannya yang lama. Nah, betapa pentingnya kemudian kita berpikir kembali bahwa pergaulan itu sangat penting. 1 Korintus pasal 15 berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan
yang baik. Jangan remehkan pergaulan. Anak-anak mungkin kita sudah ajar di dalam rumah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tetapi karena di luar rumah mereka bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, mereka mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar. Ya. Itu karena pergaulan. Dan orang yang berhikmat seharusnya mengerti dengan siapa dia bergaul. Ya. Kembali kepada pembahasan kita di sini. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Seperti yang sering saya katakan, bahwa banyak belum tentu benar. Ini 7 orang murid pergi menangkap ikan. Mungkin kalau ambil suara kita akan mengatakan, oh ini keputusan yang benar. Buktinya dari 11 orang, 7 orang menangkap ikan. Pasti ini suara terbanyak ini yang benar. Oh tidak seperti itu. Bahkan kita tahu hal yang sangat menyedihkan kemudian terjadi. Dikatakan malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Oh ini kan mengerikan. Banyak orang yang kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lamanya, kehidupan lamanya, mereka berpikir mereka akan sukses kembali seperti dulu. Tetapi sekarang berbeda. Dulu belum kenal Yesus. Sekarang mereka sudah kenal Yesus. Dan mereka tidak memperhatikan perintah Yesus. Ikutlah aku, aku jadikan penjala manusia, bukan penjala ikan. Tetapi mereka kembali, mereka menjala ikan dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ayat ini tegas berkata, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bu Ia dikasih tulisan, mereka hanya menangkap ikan yang kecil sedikit. Ini tanpa kompromi, tanpa basa-basi. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Berarti kan sama dengan orang yang baru belajar bekerja ini. Ya. Bahwa tanpa Yesus, ingat kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Bahkan hukum alami itu pun tidak bekerja. Ya, ada hukum alami. Kalau kita bekerja, pasti kita akan menghasilkan. Ya, bedanya dengan orang yang percaya Tuhan Yesus, kita bekerja tanpa disertai dengan susah payah, dikatakan. Tetapi orang yang kerja dengan giat di luar Kristus pun, mereka menghasilkan. Mereka bisa menjadi kaya. Tapi mereka bekerja dengan susah payah. Mereka lembur, mungkin mereka punya kerja lain, sampai tidak ada waktu kumpul dengan keluarga. Ya. Tetapi ini bahkan hukum alami pun tidak bekerja dalam kehidupan mereka. Loh, sebagian besar mereka ini, minimal 4 orang yang kita tahu kan, itu adalah nelayan. Tetapi dikatakan malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Berapa banyak orang yang sombong berpikir bahwa aku punya kemampuan, aku punya keahlian, aku punya modal, aku punya ini, aku punya ini. Aku mau bekerja ini, aku mau bekerja ini. Tetapi kalau itu kita lakukan karena kita meninggalkan Tuhan, ingat hasilnya adalah tidak menangkap apa-apa. Bukan ditulis mereka hanya menghasilkan sedikit. Tidak nyocok, ya kan, antara pengeluaran dan pemasukan mungkin. Tapi hasilnya kan ada sedikit. Ini tidak menghasilkan apa-apa. Seharusnya kalau sudah seperti ini, kan kita sadar kan. Bahkan ini pun pernah terjadi. Di dalam Lukas pasal yang ke-5 kan. Bagaimana Petrus
semalam-malaman tidak menghasilkan apa-apa. Di tengah hari bolong, ketika dia mentaati Tuhan, mereka menghasilkan hasil yang melimpah. Seharusnya kalau itu saya atau kita lah semuanya, kita kan harus ingat, aduh iya, ini kok kejadiannya sama dengan dulu. Ya, seharusnya sampai di sini kan kita sudah bertobat. Tetapi seringkali hati manusia itu keras. Sudah tahu tidak menghasilkan karena meninggalkan Tuhan. Sudah tahu tidak menghasilkan karena jalan yang dipilihnya itu salah. Kok tidak segera bertobat? Masih saja berpikir dan melakukan, sudahlah kita coba aja terus. Ya. Dan semakin banyak nantinya kerugian yang akan kita alami. Banyak orang Kristen yang melakukan hal seperti ini juga. Dan mereka tidak menangkap apa-apa. Apakah mereka tidak ahli? Oh, mereka ahli. Mereka berpengalaman. Tetapi ternyata keahlian mereka, pengalaman mereka gagal untuk menghasilkan sesuatu. Nah, dari sini seharusnya kan kita sudah bertanya-tanya. Kenapa kok bisa gagal? Keahlian ada, modal ada, kok gagal? Apa ada yang salah? Apa ada dosa di dalam hidup kita? Kan seharusnya itu yang kita lakukan. Tetapi banyak dari kita tidak mau koreksi diri, terus saja diterobos. Dan hasilnya, satu, kerugian semakin besar. Kedua, semakin jauh dari Tuhan. Kalau ditambah yang ketiga, kecewa dengan Tuhan, maka tidak akan kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi, hati-hati, bahkan saya tanpa bosan mau berkata, ini sudah detik-detik terakhir, jangan sampai kita salah langkah. Ya, banyak hal yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jangan mengerjakan apa yang kita inginkan sendiri. Belajar sangkal diri sekarang. Belajar melakukan kehendak Tuhan. Ya. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, ini bukan malam sudah, ini sudah siang. Jaraknya kira-kira 90 meter. Ya, di sini ayat yang ke-8 berkata kira-kira 200 hasta. Hasta itu kira-kira 41 hasta 45 cm. Ya, berarti kira-kira 90-an. Tapi kalau siang seharusnya kan mereka bisa kenal Tuhan. Ya. Siang hari. Bahkan Tuhan Yesus kan sendirian. Kan mudah untuk mengenalinya. Tetapi lihat di sini, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kalimat yang berkata akan tetapi murid-murid itu tidak tahu. Kan seakan-akan tersirat. Seharusnya mereka tahu bahwa itu Yesus. Seharusnya mereka kenal bahwa itu Yesus. Ya. Tetapi mereka tidak mengenali. Ya. Kan ayat ini sangat menyedihkan. Ada Yesus di hadapan mereka, tetapi mereka tidak mengenali. Seringkali kita bersungut-sungut tanpa pernah menyadari bahwa Tuhan sudah menolong mereka. Bahwa Tuhan sudah berbuat baik kepada mereka. Seringkali kita bersungut-sungut karena keserempet dan luka beset. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya tujuan setan adalah untuk membunuh kita pada waktu itu. Tujuan setan mungkin untuk membuat patah tulang kita. Tetapi Tuhan melindungi sehingga hanya beset sebagai peringatan. Nah, bayangkan dalam kejadian seperti ini, kalau kita tidak tahu, tidak mengenal pekerjaan Tuhan, maka kita akan bersungut-sungut.
Puji Tuhan kita orang Indonesia gampang bersyukur. Untung enggak patah, ya kan? Sudah mati pun untung langsung mati. Coba patah kemudian enggak bisa sembuh, ya kan? Bersyukurnya orang Indonesia kan gitu. Ya. Banyak orang tidak mengenal Tuhan, tidak menyadari pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Yang Kristen saja banyak tidak mengenali pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Apalagi yang bukan Kristen. Yang sudah menyebut dirinya umat Allah saja. Seringkali tidak menyadari pekerjaan Tuhan. Padahal di dalam Yohanes pasal 14, pekerjaan Tuhan itu penting. Ya. Kalau kamu tidak bisa percaya bahwa aku dan Bapa adalah satu, percayailah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti kan pekerjaan-pekerjaan ini penting. Bahwa dengan kita menyadari pekerjaan Tuhan, maka kita akan juga mengenal Tuhan dengan mudah. Tanpa menyadari pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, sukar kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Apa luar biasanya? Tuhan akan mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan. Persiapkan sungguh-sungguh diri kita. Tadi ketika saya melayani ada seseorang yang minta doa dan dia berkata begini. Pak, saya ini kok takut ya sekarang kalau ngusir setan. Takut serangan balik. Nah, dan saya hanya berkata, kalau kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan, tidak usah takut. Tuhan bertanggung jawab untuk melindungi kita. Tugas kita adalah hidup kudus. Ya. Dan kemudian kita berdoa dan ibu ini nangis-nangis. Dia ingat dulu ketika gembala seniornya masih ada. Dia ada di bawah tudung gembala seniornya. Dikatakan banyak mujizat pelepasan terjadi. Sekarang gembala seniornya meninggal. Dan semua yang dulu terjadi, yang biasa ada di hadapan matanya. Mujizat, nubuatan, segala macam. Sekarang sudah tidak ada lagi. Dan dia merasa dia tidak punya kuasa. Bahkan sampai dalam taraf takut untuk mengusir setan. Takut serangan balik. Ya, bahwa pekerjaan Tuhan itu penting. Ketika saya mau pelayanan, saya di WA oleh seorang kenalan baik saya dan dia berkata begini. Ada pembantu yang mengasuh cucunya, itu pernah sekolah Alkitab dan sekarang jadi pengasuh baby. Ya, melencengnya agak jauh. Ya. Orang NTT, dan dia katakan, kapan bisa ketemu Pak Yusa? Loh, saya pokoknya sampai jam 10. Dan akhirnya dia datang hanya minta didoakan si pembantunya ini. Dan pembantunya katakan, ketika saya tanya, kenapa? Saya diawali dengan mendengar suara, dia bilang. Bahwa waktu saya untuk hidup hanya 6 bulan. Dan sejak itu suara ini terus membuat dia takut. Bahkan dia malam tidak bisa tidur, siang pun tidak bisa tidur. Kalaupun tidur dia seperti ada yang ngangkat dan dibanting di tempat tidur. Seringkali dicekik, dia bilang. Dan ketika saya berdoa, karena sudah itu mau masuk ke ibadah yang kedua, saya tidak berdoa di gereja. Ya. Kebetulan ibadah kedua teman saya juga yang melayani. Ya, Bapak Michael Sony, saya melayani ibadah yang pertama. Nah, dan saya layani di luar, jadi di pertokoan di depan itu. Ketika saya usir roh-roh yang mengintimidasi dia di luar pun muntah-muntah.
Untung satu jemaat yang masih melihat saya melayani itu sigap. Dia langsung ambil dus, dia ambil tas kresek, muntah-muntah jadi. Selesai, saya katakan, ya Pak perasaanmu? Masih dengar suara? Enggak Pak, sudah. Oh ya sudah, nanti kabar-kabari. Kemudian saya langsung pergi ke Dukuh Kupang Barat untuk mendoakan orang juga. Ya, yang juga sekarat, tidak sadar tapi tidak mati. Kan Anda bingung kan? Kalau sudah berminggu-minggu tidak sadar tapi tidak mati. Oh, itu yang disebut tidak diterima langit, tidak diterima bumi. Itu harus dipatahkan. Dan saya berangkat. Selesai itu langsung pulang persiapan untuk pelayanan di sini. Yang saya mau tekankan kembali. Banyak pekerjaan Tuhan yang menanti kita. Seharusnya saya hanya melayani khotbah di satu gereja kemudian pulang. Tetapi setelah itu masih banyak yang perlu didoakan. Bahkan yang tidak beribadah. Bahkan yang pesanan juga. Ya kan? Artinya banyak pekerjaan Tuhan yang membutuhkan kita. Dan kita harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Satu, supaya tidak kecewa dan meninggalkan pekerjaan yang sudah Tuhan tetapkan. Memilih pekerjaan yang kita pilih sendiri dan ternyata tidak menghasilkan. Ya. Anda harus sadari bahwa Tuhan memilih kita karena Tuhan tahu banyak orang yang membutuhkan kita. Kita bukan sekedar hanya beribadah, tetapi kita ingin terus diperlengkapi oleh Tuhan. Kamis yang lalu kita ada tamu. Dan saya minta doa. Dan dia bertanya, minta doa untuk apa? Saya hanya menjawab, saya ingin supaya dalam setiap ibadah atau dalam setiap saya melayani, bukan hanya nyanyi, dengarkan khotbah, kemudian pulang. Saya ingin selalu ada mujizat kuasa Tuhan yang dimanifestasikan. Ada kerinduan, ada keinginan. Saya bahkan mau katakan, Anda rugi tidak minta doa kepada orang tersebut. Ya, pengurapannya begitu kuat. Ya, begitu dahsyatnya. Banyak pekerjaan yang menanti kita. Jangan sampai kita meninggalkan pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan, memilih pekerjaan yang kita pandang bisa mendatangkan keuntungan untuk diri kita, ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Yang kedua, ternyata sampai membuat kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Sudah ada di hadapannya, tetapi Yesus tidak mereka kenal, dikatakan. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya. Ingat perjalanan ke Emmaus. Mereka seharusnya ada di Yerusalem, tetapi mereka kembali ke Emmaus. Dan dalam perjalanan ke Emmaus meninggalkan Yerusalem, mereka ketemu bercakap-cakap dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah setiap hari Tuhan bekerja bagi kita? Untuk kita? Iya. Tetapi apakah kita mengenali pekerjaan Tuhan dalam hidup kita? Sehingga kita bersyukur, sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan. Ataukah kita tidak mengenali pekerjaan Tuhan sehingga kita tidak juga mengakui akan pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Ya. Kata Yesus kepada mereka, ayat yang kelima. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ini kan mengenaskan kan? Tidak ada. Ketika kita meninggalkan Tuhan, ingat, hati-hati. Mungkin ketika engkau meninggalkan Tuhan, engkau dengan kelimpahanmu. Tetapi dalam perjalanan waktu, pada akhirnya engkau akan mengatakan ketika ditanya, sekarang kau memiliki apa? Tidak ada. Wah, itu kan mengenaskan. Tidak ada.
Bahkan kalau kita dengar beberapa orang yang dulu pernah melayani, mereka hanya punya cerita nostalgia. Dulu saya juga pergi ke sini melayani. Dulu saya dipakai Tuhan untuk kesembuhan. Kalau sudah bertanya, sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Sambil ngerokok. Sangat mengenaskan. Apa yang tersisa? Tidak ada. Tidak ada. Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bukankah ini siang hari kembali terjadi? Seharusnya sampai di sini. Saya mau tekankan kembali. Seharusnya sampai di sini. Mereka sudah kenal Tuhan. Siang hari disuruh menebarkan jala. Selama hidup mereka tidak ada orang yang pernah memerintahkan mereka untuk menebarkan jala di siang hari. Bahkan setelah mereka tidak menghasilkan apa-apa sepanjang malam. Hanya Yesus yang pernah berkata seperti itu. Seharusnya kan sampai di sini. Mereka semua terperanjat. Wah, ini Yesus. Tetapi ternyata mereka tidak. Tetapi mereka melakukannya. Tanpa mengetahui bahwa itu Yesus. Karena ayat sesudahnya baru dikatakan, ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Bukan semuanya loh langsung sadar. Hanya murid yang dikasih Yesus, otomatis juga murid yang paling mengasihi Yesus, yang lebih dahulu kenal Yesus itu siapa. Ya. Padahal seharusnya tidak susah menunggu ayat yang ke-7, saya mau tekankan seharusnya ayat ke-6, mereka sudah kenal Yesus semua. Karena perintahnya sama, waktunya sama, hasilnya sama. Ya. Perintahnya sama, waktunya sama di siang hari, hasilnya sama. Bahkan ini lebih besar lagi. Karena dikatakan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mereka tidak bisa menarik. Kalau yang di awal, ya Lukas pasal yang ke-5, itu mereka bisa menariknya tapi jalannya yang tidak kuat, koyak. Ya. Ketika mereka mengikuti perintah Tuhan, sekalipun tidak masuk akal. Ya. Ingat di sini, ayat 3 dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Sekarang ketika mereka mentaati perintah Tuhan, mereka mendengar suara Tuhan dan mentaati suara Tuhan sekalipun waktunya tidak tepat menurut mereka. Ya. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sidang jemaah. Taat pada Tuhan. Taat pada Tuhan. Taat pada Tuhan. Sekalipun waktunya kita pandang tidak tepat. Sekalipun perintahnya kelihatannya aneh, tidak masuk akal. Beranikah kita untuk mentaatinya? Ingat loh, jangan kalah dengan para murid. Kenapa saya katakan jangan kalah dengan murid? Karena pada waktu itu para murid tidak tahu yang memerintahkan itu siapa. Mereka tidak kenal Yesus pada waktu itu, pada waktu ini. Sedangkan kita kenal Yesus. Kita sudah diajar, sekalipun tidak masuk akal, taat aja. Taat saja. Ya, taat saja. Pasti diberkati. Ayat 7, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus,
itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Inilah Petrus, antusiasnya tidak ada yang bisa menandingi. Ya, walaupun naik turun juga. Ya. Sebentar berani, sebentar takut, sebentar nyangkal Tuhan. Ya, tidak apa-apa, biarkan Petrus dengan kehebohannya. Kita ambil antusiasnya, tapi jangan ikut yang lain-lainnya. Ya. Ayat yang ke-8, murid yang lain tenang. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Kira-kira 90 meter lah. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Petrus luar biasa, tidak peduli pada ikannya. Ya, tidak ada yang salah. Anda mau ikut Petrus, sudah menghasilkan tidak diambil, atau ikut para murid yang lain, menghasilkan tenang dibawa. Toh akhirnya juga ketemu dengan Yesus. Ya, dua-duanya tidak ada yang salah. Silahkan Anda pilih sendiri. Ya. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ya. Para murid tidak memiliki lauk pauk. Yesus yang tidak menjala ikan, ternyata Yesus masih punya walaupun sedikit di sini. Ya. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Ya, kalau ikannya besar-besar 153. Hebat perbandingannya ya. Dari ayat yang ketiga dikatakan tidak menangkap apa-apa. Ayat yang ke-11 itu dijelaskan ikannya seperti apa, jumlahnya berapa. Dari tidak menangkap apa-apa. 153. Untungnya kita ini sudah ada di zaman sekarang. Kalau zamannya Papi, ya pendeta-pendeta zaman Papi, ini 153 akan dicarikan arti rohaninya. 1 atau 100 itu artinya apa? 50 itu artinya apa? 3 artinya apa? Nah, itu akan jadi satu khotbah lagi itu. Ya. Tetapi kita di sini tidak seperti itu. Ini arti harafiahnya. Memang 153. Tidak usah diartikan secara rohani. Bayangkan ikan yang besar-besar 153. Dan dikatakan seharusnya itu koyak. Ya. Tetapi di sini dikatakan dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Sebelum Yesus mati dan bangkit, mereka mendapatkan ikan yang banyak. Jala mereka koyak. Setelah Yesus bangkit, mereka juga mendapatkan ikan yang banyak, ikan yang besar-besar. Dan jala mereka tidak koyak. Kitab Hagai berkata, kamu seharusnya menghasilkan banyak, tetapi ternyata hasilmu sedikit. Kenapa? Karena engkau mengutamakan dirimu sendiri, mengutamakan rumahmu sendiri, tanpa menghiraukan pembangunan bait Allah. Engkau mengutamakan dirimu terlebih dahulu, seharusnya engkau mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Yang terjadi adalah seharusnya engkau mendapatkan banyak, hasilmu ternyata sedikit. Sama dengan ini hukumnya. Bahwa sebelum kuasa kebangkitan Kristus, engkau mungkin mendapatkan banyak. Tetapi penampung itu tidak kuat, tidak mampu menerimanya.
Tuhan mungkin menyediakan banyak, tetapi engkau tidak punya kuasa untuk menerimanya. Tetapi dengan kuasa kebangkitan Kristus, ya, engkau sudah diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi oleh Tuhan. Dan itu adalah kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga ketika Allah memberkati engkau sebanyak apapun, itu tidak akan membuat bejanamu koyak. Engkau akan mampu untuk menerimanya. Saya mau tekankan, Tuhan suka memberi lebih. Tuhan suka memberi lebih. Seperti sering saya katakan, saya melayani. Kadang PK yang saya dapatkan untuk bayar supir sama BBM seringkali tidak cukup. Tetapi kesetiaan melayani terus bertahun-tahun. Akhirnya Tuhan bisa buat ketika saya melayani di sini ini hasilnya sedikit. Tetapi sebelum atau setelah itu pasti ada orang yang minta, Pak datang dong temui saya doakan. Dan selalu hasilnya itu lebih banyak dari yang seharusnya saya dapatkan. Tadi pun sama. Yang punya pembantu itu sudah lama setahun lebih tidak pernah ketemu saya. Biasanya sering kali ketemu. Dan dia katakan saya sudah lama ya tidak memberkati Pak Yusa. Sekarang saya berkati ya. Oh iya kan, punya kuasa untuk menerima kan. Jadi penerima yang baik. Ya. Setelah itu berangkat lagi ke Duku Kupang. Dan kembali setelah hanya berdoa 5 menit lah kemudian saya langsung pamit karena aku terlambat di sini. Dapat juga. Ya. Lihat di sini bahwa dengan kuasa kebangkitan Kristus, Tuhan suka memberi melampaui apa yang kita sudah pikirkan. Dan engkau akan mampu untuk menerimanya. Seringkali Tuhan itu memberkati kita, kita minta misalnya ya, minta 5 juta. Amin. Ternyata kok Tuhan kasih 3 juta yang kita terima. Harus berpikir, tak mungkinlah minta 5 juta Tuhan kasih 3 juta. Ingat Daniel ketika berdoa, bahwa pesan Tuhan seharusnya sudah sampai pada waktu Daniel berdoa. Tetapi dikatakan oleh malaikat Gabriel, ada yang menahan aku. Untung Mikael menolong aku. Mikael sedang berperang, aku sekarang terbang ke hadapanmu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Artinya ketika kau minta 5 juta dan kau hanya menerima 3 juta. Ada yang menahan uangmu 2 juta itu. Engkau harus berperang dengan kuasa dari Tuhan. Engkau harus mendeklarasikan segala kuasa roh jahat yang menahan uang dari Tuhan 2 juta yang seharusnya aku terima. Aku ikat kalau aku patahkan. Berkat dari Tuhan aku terima. Dan tidak lama kemudian itu akan sampai ke dalam tangan. Seringkali orang yang Tuhan pakai untuk memberi. Itu sudah Tuhan ngomong 5 juta. Yang ngasih itu loh, taat setengah taat. Ya, kok kelihatannya kebanyakan ya, aku juga butuh. Tuhan bilang 5 juta. Alah 3 juta aja lah. Tapi ketika engkau menerima 3 juta, engkau berdoa seperti itu, orang itu pasti tidak bisa tidur. Ini suara akan berbicara keras. Ya sudahlah 2 juta aku kasih lah. Ya. Cara kerjanya sering kali di alam roh itu seperti itu. Kalau hanya Anda pasrah, sudahlah Tuhan tahu yang terbaik. Loh, kok bisa? Anda minta 5 juta kok Anda kemudian katakan yang terbaik 3 juta. Seharusnya kan kalau kita minta 5 juta, kalau Tuhan merasa kurang baik, yang terbaik ya di atas 5 juta. Bukan di bawah 5 juta. Ya udah usah munafik ya. Kalau saya tanya sekarang, 5 juta sama 10 juta lebih baik mana? 10 juta. Ya. Jadi tidak usah main basa-basi lah. Ya, tidak usah main basa-basi.
Kalau kita minta 5 juta, sedangkan ya kitab Efesus berkata, Tuhan menjawab melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Kan kita sudah tahu dari ayat itu. Maksudnya seperti apa? Ya. Jadi kenali Tuhan, kenali cara kerja Tuhan, engkau akan sangat bergairah dengan Tuhan. Ya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Bejana kita tidak koyak. Di dalam perjanjian lama, ada seorang yang berhikmat yang tahu tanpa kuasa Tuhan. Bahkan berkat bisa mendatangkan celaka bagi dia. Sehingga dalam Amsal dia berdoa, Tuhan jangan berikan aku kemiskinan supaya aku tidak mencuri dan itu akan menghina namamu. Jangan berikan aku kekayaan supaya aku tidak meninggalkan, tidak melupakan engkau. Ya, garis besarnya kan seperti itu. Artinya orang tersebut tahu bahwa dia tidak punya kuasa untuk mengelola, bahwa kekayaan ini sangat berbahaya kalau dia tidak punya kuasa. Ya. Sebelum Yesus bangkit, ketika para murid mendapatkan berkat begitu besar, itu jalannya koyak. Tetapi sekarang kita hidup dalam perjanjian baru dengan kuasa kebangkitan Kristus. Sebesar apapun berkat yang engkau terima, engkau tidak akan menjadi rusak. Justru engkau akan semakin bergairah dengan Tuhan. Saya tekankan, jangan takut menerima berkat Tuhan, itu tidak akan mendatangkan kerusakan bagimu, justru engkau akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan ada di dalam hidup kita. Ya. Ayat 12 kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ingat di dalam Injil Yohanes yang pernah kita bahas, pasal 14, kalau engkau tidak percaya kepada bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sekarang setelah Yesus mengadakan berkat kelimpahan ini, dikatakan tidak ada seorang pun di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu, mereka mengenal bahwa ia adalah Tuhan. Saya tanpa bosan mau berkata begini. Betapa pentingnya pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Betapa pentingnya mujizat-mujizat, kuasa kesembuhan, kuasa supranatural yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Bahwa itu akan membawa kita untuk lebih mudah mengenal Tuhan itu seperti apa. Sedangkan banyak gereja yang berkata sekarang, karunia-karunia roh tidak penting. Mujizat tidak penting. Yang penting adalah buah roh, karakter. Secara jujur, saya mau tekankan, saya tanpa bosan mau berkata, secara jujur, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Apakah karena Yesus baik atau karena Yesus melakukan banyak mujizat? Itu kan mudah kan? Karena Yesus melakukan banyak mujizat. Saya tidak anti dengan buah roh. Karena setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, setiap anak Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, pasti akan berbuat baik. Pasti akan menghasilkan buah roh. Tetapi karunia roh, itu butuh usaha untuk diaktifkan. Untuk aktif dengan benar. Itu butuh usaha, butuh belajar, butuh waktu. Butuh penyangkalan diri. Daging harus hancur sehingga kuasa Allah bisa mengalir dengan leluasa dalam hidup kita. Dan itu sukar.
Buah roh gampang. Karena memang kodrat kita sebagai anak Allah pasti akan mempunyai buah roh. Pasti akan kasih. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Kita anaknya juga pasti akan menghasilkan kasih juga. Itu akan datang dengan sendirinya. Tetapi untuk bergerak dengan kuasa, dengan karunia roh, engkau harus berusaha. Engkau harus belajar. Itu butuh ketekunan, itu butuh waktu. Ya. Dan ketika kita bergerak dengan kuasa, orang akan mudah berkata, Tuhan menyertai engkau. Ya. Bahwa orang mengenal kita sebagai anak Allah, sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, karena pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan melalui kita. Seorang hamba Tuhan, Smith Wigglesworth berkata, apa sih iman? Iman adalah Allah yang bergerak melalui kita, dikatakan. Iman adalah Allah yang bergerak melalui kita. Wah, itu pernyataan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi mari persiapkan diri kita untuk tetap setia. Untuk menerima pekerjaan Tuhan atau berkat Tuhan dalam hidup kita. Percayalah engkau akan menjadi pengelola yang baik. Engkau tidak akan menjadi rusak karena berkat itu. Justru engkau akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau akan semakin mengenal Tuhanmu melalui pekerjaan-pekerjaan yang kau alami. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Sampai di sini dia sudah 3 kali menampakkan diri setelah dia bangkit. Berarti kebangkitannya tidak perlu diragukan lagi. Bahwa dengan kuasa kebangkitan Kristus ada peningkatan kehidupan. Dengan kuasa kebangkitan Kristus kita bisa menerima yang terbaik dari Tuhan tanpa menjadi rusak. Ya, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mengenal Tuhan. Hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa.